Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sini toma-toma melebiku dan niat suruh-suruh melebiku sidang jamaah taru yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada lau sikit mai to pada panasai tanra asap kuru kata lau risese arajanna pang Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan pertolongannya sehingga engkau mana sikit hadir dari masjid kita ya. Dan kita diberikan umur sehingga kita bisa sampai di malam ke-8 bulan suci Ramadan. Ini harus kita syukuri. Karena tidak ada yang bisa menjamin dirinya bisa sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Tidak ada di sini yang bisa jamin dirinya bisa sampai di bulan suci Ramadan tahun depan. Makanya kita syukuri ini dengan memaksimalkan amalia-amalia kita di bulan suci Ramadan ini. Mereka sahabatnya Nabi mereka itu digambarkan semangatnya beribadah ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar. Mereka itu sangat khusyuk beribadah di malam hari, fursanun bin nahar, sangat kuat berjihad di siang hari seperti kuda yang berperang. Harusnya itu kita contohi, khusyuk beribadah di malam hari, siang tetap kuat bekerja. Karena dikatakan dalam pepatahnya orang Arab, fatashabbahu illam takunu mislahum fa innat tashabbah bil kiram falahun. Serupailah orang-orang yang saleh walaupun kita tidak bisa sama persis dengan mereka. Karena menyerupai orang-orang saleh falahun adalah sebuah keberuntungan. Makanya kita berusaha bagaimana kita bisa menyerupai mereka orang-orang yang saleh. Hadirin dan hadirat sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada malam hari ini tentang ibadah haji dan ibadah umrah. Ibadah haji itu disebutkan bahwa definisinya adalah at-ta'abbudi billah bi ziyarati baitillah. Beribadah kepada Allah dengan menziarahi Baitullah. Jadi ibadah haji sebenarnya ada juga ibadah santainya, karena namanya ziarah. Selain ibadah, itu ziarah dengan ketentuan, dengan rukun-rukun yang sudah ditentukan dalam agama. Dan ibadah haji ini termasuk rukun Islam yang kelima. Menurut ulama, ada 2 rukun Islam yang Allah ingin melihat keseriusan kita. Karena kedua rukun ini hanya diwajibkan bagi yang mampu. Yang pertama zakat, yang kedua ibadah haji. Jadi walaupun kita tidak mampu, kita harus tetap punya niat untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Bukhari, itu ada 4 golongan tentang yang terkait dengan ilmu dan harta. 2 diantaranya, yang pertama ada golongan yang diberikan ilmu, diberikan harta, dia belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang paling tinggi kedudukannya. Golongan yang kedua, diberikan ilmu, tidak diberikan harta. Tapi golongan yang kedua ini selalu berniat, selalu bertekad mengatakan, kalau saya diberikan harta, saya akan beribadah, saya akan mengeluarkan harta saya seperti orang golongan pertama tadi. Nareko haji, nareko yareka haji tokka. Kalau dia berzakat, saya diberikan kelebihan uang, saya akan berzakat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan yang kedua ini mendapatkan pahala yang sama dengan golongan yang pertama. Jadi yang penting ini niatnya. Yang penting kan irolo niat tak. Apa tanda-tanda narekonkan ini niat tak? Kalau kita punya kelebihan harta, kita tabung, kita tabung, kita tabung. Nareko gendak nih, tapat tama nih, kita masukkan di, kita mendaftar. Karena biasa tuh orang, saya sudah berniat Ustaz, sudah berniat tapi dia kena tabung idoina, na balanca salam.
Denan niya dena pertama. Tidak bisa orang berangkat kalau tidak mendaftar, sulit sekali. Dan sekarang sudah 17 tahun, ada sampai 30 tahun baru bisa berangkat haji. Makanya tabung dari sekarang, kalau sudah cukup langsung mendaftar supaya nanti bisa kita berangkat. Hadirin dan hadirat sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan ibadah umrah pangobina puang Allah Subhanahu wa taala. Jadi undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yana tu sabakna biasa kita tahu maega waramparanna tapi de nang kanelok mendaftar haji. Nasaba de pigaga pangolina puang Allah Subhanahu wa taala. Tapi engkau tahu Rita pasal lah de orang perannya bahkan bisa kurang tidak bisa naik haji tapi bisa naik haji. Nasabah engkau ni pangulina pang Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wafdullah thalatha." Nainya tamunna pang Allah Subhanahu wa taala telu. Yang pertama al-ghazi, orang yang berperang di jalan Allah. Yang kedua al-hajj, orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga wal mu'tamir, orang yang melaksanakan ibadah umrah. Yang natu sabak na narik ko haji tawe itu ketika mau berangkat ke Mekah dianjurkan untuk talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aga betuana kami penuhi panggilanmu ya Allah, nasabak pong Allah Subhanahu wa taala mulia. Jadi kita selalu anjur kami penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Nah ya kia engkau tahu boleh ni tanah Mekah, tapi dia nama berur hajina, dia itarima hajina. Ini perlu kita hindari. Nasabak dia nama dia ceniakna sebelum berangkat haji. Melo i berangkat haji nasabak melo mi rioli haji. Melo i berangkat haji nasabak de na nelo manu mak bisa penne napa haji ni nak matu de na nelo mak bisa penne na rekong kaboting. Melo haji nasabak melo miriasa maiga waram paranna. Ini perlu kita perbaiki niat kita. Nasabak kita mau berangkat ke tanah yang suci. Oleh karena itu tapacingi rolo atita kalau kita mau berangkat haji. Makanya kalau saya memberikan manasik, kalau perlu salat tobat dulu sebelum berangkat haji. Karena kalau bagus niat tak, makanja niat tak, akan banyak prestasi-prestasi ibadah yang kita dapatkan nanti di tanah suci. Mungkin bisa umrah berkali-kali, mungkin bisa tamat Qur'annya di sana berkali-kali, salat berjamaah tidak putus-putus dan seterusnya. Tapi narek kode nama dece niatna mega toma tu naik dari tanah Mekah. Alhamdulillah saya pernah jadi petugas haji tahun 2009. Kebetulan saya ditugaskan sebagai bagian keamanan. Jadi kalau ada jamaah yang hilang uangnya, itu saya dihubungi di kantor saya. Dan saya buatkan mahdar. Mahdar itu berita acara berbahasa Arab. Sudah saya buatkan, saya kasih ke mudirnya hotel, ke direkturnya hotel. Dan itu dikembalikan semua uangnya jamaah yang saya bikinkan mahdar. Kurang lebih 300 juta uangnya jamaah saat kami berangkat itu dikembalikan oleh pemilik hotel yang hilang di hotel. Nah itu. Tapi kami melihat juga banyak kejadian-kejadian aneh. Engka jamaah di Madinah tu 5 pelana sedih. Nah buka wajuna lari mesuk dan nama sandal. Dikasih kembali di hotelnya, besoknya lari lagi keluar. Dikasih kembali lagi lisus dan nama sandal buka. Sampai ditemukan itu orang meninggal di pegunungan Uhud tanpa kepala. Aga na purana pegau tahu na pamenre haji. Ada juga yang kami dapatkan jamaah dari Jawa. Tulo mak jallo, cek de mak jallo, akhirnya dipenjara oleh polisi Saudi. Saya pernah mengunjungi di penjara masa lemana polisi Saudi. Nah tinjui itu besi-besinya penjara, bengkok itu besinya penjara. Mungkin kepak disengat anunya, dia tidak lepaskan itu kemudian berangkat haji sehingga panas terus dia rasakan di sana. Makanya tak pada cengilah niat, tak pada cengi niat. Pakesingi warang parata, pacingi warang parata. Karena ibadah haji kan ini juga selain ibadah badaniah, ibadah maliyah, ibadah harta juga, harta kita keluarkan. Sementara dikatakan al ibadatul maliyah la takunu maqbula anillah illa idza kanat min masdari kasbil masyru'.
ibadah harta itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali harta itu diambil dari harta-harta yang halal. Makanya tapacingi orang parata. Kita bersihkan harta kita. Kemudian selanjutnya ketika orang mau haji harus dia tahu manasiknya. Cara-caranya haji. Nasabah haji tak cica misi tahu. Bahkan satu kali seumur hidup itu diwajibkan namanya haji. Dan pada sempaja 5 waktu sosok beka 5 jadi kita lancar. Tapi haji tak beka cica misi tahu. Itu kadang kita lupa. Lupa peko ke carana tahu matawapa, peko ke carana tahu ukopo, peko ke mapak yang ihram, bagaimana caranya orang dimikat dan seterusnya. Nah, itu kadang kita lupa. Bahkan ada orang salah nih manasikna, loke matawapa, gilik kiri kanan, loke nagonci kiswai. Ada pernah terjadi orang Pangkep itu ke kampung saya. Dia gunting itu kiswa. Ini karena dia nama decem manasikna sehingga berangkat. Makanya perbaiki manasiknya. Hadirin dan hadirat sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang kami sampaikan, engkau tahu menre haji nadek nama berur hajinna. Engkau tahu deh nalok ke haji tapi dia yang mabrur. Dia yang mabrur. Dia tidak berangkat haji. Tapi justru dia yang mabrur. Ini disebutkan oleh Syekh Samhu di dalam kitabnya Al-Jawahir, disebutkan juga oleh Muhammad Zakaria Al-Kandalawi dalam kitabnya Fadilatul Hajj. Itu ada seorang ulama riasenge Abdullah bin Mubarak. Ya, Abdullah bin Mubarak ini ulama fikih sekaligus ulama hadis dan terkenal dengan kezuhudannya. Ini Abdullah bin Mubarak setiap tahun rutin melaksanakan ibadah haji. Jadi di tahun itu puranya pas dia doina 500 dinar dia siapkan untuk berangkat ibadah haji. Nah di hari itu melok ni lokas sapa unta, meli unta untuk napake menre haji. Di tengah perjalanan beliau melihat engkase di Makunrai perempuan tua mengais-ngais di tempat sampah. Naitai cabuk-cabuk bulu manuk, mencabut bulu ayam di tempat sampah. Ritanai ri Abdullah bin Murad, apa yang Anda lakukan? Perempuan tua tadi mengatakan, bukan urusan. Tapi Abdullah bin Mubarak memaksa, akhirnya perempuan itu bercerita. Beliau mengatakan, sebenarnya saya Sayyidah, keturunan Nabi Muhammad. Engkau pak anakku kebolai, lakaiku maten. Nah yang anakku si bawa iya, patang ngeso nak dek wandre. Oleh karena itu saya sudah di kondisi darurat. Kalau kondisi darurat, bangkai pun itu boleh untuk saya makan. Makanya saya ambil ini tadi. Ayam yang belum dipotong, yang mati, saya mau masak untuk anak saya. Bagaimana Abdullah bin Mubarak? Nang kali ngero langsung nak beri mana doi na 500 dirham. Dikasih. Tidak jadi beliau pergi haji. Sementara sekampungnya semua menrek maneng haji. Alena dek. Karena memberikan itu uangnya kepada orang tua tersebut. Sekalinya ketika pulang itu semua sekampungnya dari haji, engkau maneng mat cerita dengan Abdullah bin Mubarak. Weh ternyata si Lauki mat tahu apa? Weh si Lauki wakupo Abdullah bin Mubarak napawang. Engkau Abdullah bin Mubarak hadir di sana di Mekah, padahal dia tidak berangkat. Sekampungnya semua cerita. Oh si Lauki mat tahu apa? Si Lauki idi mareki nanre dan seterusnya. Heran Abdullah bin Mubarak. Magi nasa maning kita loka kana kamak ko kampungnya. Itu luar biasa. Malamnya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul mengatakan, wahai Abdullah bin Mubarak, kamu sudah menolong orang yang butuh makan, kamu sudah menolong keluarga saya. Akhirnya saya berdoa supaya malaikat menghajikan kamu atas nama kamu dan serupa dengan kamu yang ada di sana. Akhirnya si kampung nang kemana. Oleh karena itu bisa kita, kalau kita belum bisa haji, kita bantu di sekitar kita. Mudah-mudahan kita bisa seperti Abdullah bin Mubarak. Memang jiwa kita, raga kita tidak hadir di sana, tapi ada malaikat yang akan menghajikan kita. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.